yang viral tentang dosen yang mempersulit mahasiswinya, banyak banget loh komen-komen yang punya pengalaman yang sama. Jadi ini mungkin dari anaknya dan saudaranya gitu ya kan. Dan ada juga yang mengalami langsung ya. Nah, salah satunya aku coba dulu baca ya. Ini tentang borunya. Dia bercerita tentang borunya. Nah, sedikit cerita ya, ya anakku paling kecil tahun semalam begitu juga nasibnya. Bolak-balik direvisi. Ya, ini aku persingkat. Kenapa katanya? Karena gurunya itu disuruh ngajar sama dosennya dan gurunya ini nggak mau. Karena gajinya kecil dan terlalu jauh dan terus saja direvisi dan gongnya karena bolak-balik revisi akhirnya wisuda pun lewat dan gurunya itu membayar lagi 1 semester lagi untuk biaya kuliah. Nah akhirnya si orang tua pakai jalur langit lah ya kan, berdoalah dia ya kan, mendoakan dosennya ini terbuka hatinya, terbuka pikirannya supaya jangan mempersulit. Akhirnya dia sisilah skripsinya, jadilah dia sidang ya kan. Tapi yang paling ku garis bawahi di sini, dia bilang gini, yang paling bangga kami saat wisuda, kami orang tuanya duduk paling depan saat wisuda karena boruku dapat cum laude, puji Tuhan. Jadi pesan saya buat para dosen, jangan sok hebat, pakailah sedikit hati nuranimu. Ini aja borunya cum laude, jelas-jelas dong, berarti kita bisa tahu waktu dia mahasiswi, berarti dia berprestasi, pintar. Yang itu aja dipersulit sama dosen hanya karena misalnya tidak mau disuruh, ya kan? Jadi bolak-balik disuruh revisi, ini cum laude loh dia. Nah, terus ada lagi ya, ini dari teman kita juga, sedikit aku cerita ya, dosen pembimbingku perempuan yang idealis, bukannya membina tapi menghina, bukannya membimbing tapi kebanting mental mahasiswanya. Seharusnya dosen pembimbing itu membimbing, mengarahkan bukan menghina, dan menjatuhkan pembelajaran buat dosen yang idealisme dan semakin dibenci oleh mahasiswanya. Benar banget ya, idealisme banget juga untuk apa? Ini bukan zaman peperangan Belanda lagi ya kan, yang punya harus punya idealisme ya kan. Ini hanya cuma gara-gara skripsi ya kan. Udah aku bilang, skripsi itu nggak ada gunanya. Skripsi itu hanya dibikin di perpustakaan, itu pun belum tentu ada yang baca, ya kan? Oke, sudah itu, setelah itu nanti skripsi dibuat, udah tamat lah kita ya kan. Waktu kita melamar kerja nggak ada ditanya apa isi skripsimu, yang ditanya itu paling cuma judul skripsi. Sudah cuma judul skripsi dan kita akan diinterview sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau ini di kerja swasta ya, ini aku pengalaman selama 10 tahun dengan 3 perusahaan, itu udah berskala nasional ya. Itu aja, kita di tes, ada psikotes, dan juga beberapa kali aku ikut misalnya interview ya udah seperti itu aja, nggak ada itu isi skripsi apa. Jadi buat dosen-dosen yang masih punya idealisme tinggi, mentang-mentang kalian udah S3, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat.